201 Apakah istriku tidur nyenyak semalam? Huo Xishan melihat sekilas saat kerangka itu ditendang ke lantai. Apakah istriku tidur nyenyak semalam? Yan Jingyi masih belum tahu kalau dia jatuh dari tempat tidur kemarin dan digendong Huo Xishan kembali ke atas tempat tidur. Entah kenapa saat melihat Huo Xishan yang berdiri di depannya saat ini, tiba-tiba saja mimpi liarnya semalam kembali muncul dalam pikirannya. Yan Jingyi merasa malu sendiri, wajahnya bahkan sudah merona, tentu saja tidurku nyenyak. Kenapa tidur Tuan Huo tidak nyenyak? Huo Xishan mengangguk dalam, ia tidak terlalu nyenyak. Apa Tuan Huo merasa tidak nyaman karena berada dalam satu ruangan yang sama denganku? Jangan-jangan Tuan Huo. Yan Jingyi menghentikan ucapannya, sepasang matanya menatap waspada pada Huo Xishan. Tidurku tidak nyenyak bukan karena aku harus tidur dalam satu kamar dengan istriku. Ucap Huo Xishan tenang, matanya masih memandang lurus Yan Jingyi, hanya saja sangat disayangkan sekali karena aku tidak bisa berbagi tempat tidur dengan istriku. Huo Eranjing, jangan berani-berani kamu mengambil kesempatan dariku. Begitu uang yang diberi oleh Tuan Besar Huo ada di tanganku, maka saat itu juga ucapkan selamat tinggal untuk kita. Masalahnya kapan Tuan Besar Huo akan pergi? Pria tua itu tinggal di sini, dan dia sudah menjadi mertuanya. Ini membuat Jingyi menjadi takut dan berhati-hati dalam bersikap sepanjang hari, karena khawatir membuat pria tua itu marah. Setidaknya dia masih harus tinggal di kediaman keluarga Huo sekarang walau terpaksa. Dia masih makan dan memakai pakaian milik keluarga Huo karena dia tidak punya uang untuk membeli rumah, membeli pakaian, dan juga membeli makanan yang enak sendiri. Akan sangat buruk baginya jika Tuan Besar Huo mengusirnya dari sini. Istriku tampaknya tidak terlalu menyukai kerangka ini. Yan Jingyi mengambil kerangka yang ada di lantai itu, kemudian memeluknya, kata siapa? Itu karena gaya tidurku saja yang berantakan. Rasanya ingin sekali Huo Xishan mencibirnya. Gaya tidurnya benar-benar berantakan. Untungnya bukan dia yang tidur di samping istrinya semalam. Saat kakak sulung memberikan kerangka ini pada istriku, apa dia menceritakan kisahnya padamu? Yan Jingyi melirik kerangka yang ada di dalam pelukannya sebelum menggeleng. Apa benda bodoh ini memiliki cerita? Bukankah benda ini diproduksi oleh pabrik? Huo Xishan tiba-tiba membuat ekspresi pura-pura terkejut, pantas saja istriku berani tidur dengannya. Jadi, sebenarnya cerita apa yang ingin kamu katakan? Kalau kamu penasaran, tunggu aku selesai mandi dulu. Setelah itu aku akan memberitahumu. Setelah itu, tanpa menunggu respon Yan Jingyi dia segera mengambil pijamannya dan masuk ke dalam kamar mandi. Yan Jingyi mengerjap polos. Setelah duduk selama beberapa saat, ia kemudian meninju tempat tidurnya. Ngesek. Sombong sekali dia. Apa dia merasa lebih hebat dariku? Meskipun begitu, dalam mimpinya, dia benar-benar cukup hebat. Astaga. Yan Jingyi malu. Dia tidak akan keluar hanya dengan memakai celana lagi kan? Sebenarnya, Jingyi tidak terlalu memperhatikannya semalam. Dia bahkan hampir melupakan bentuk tubuhnya, jadi dia harus lebih bisa menyenangkan dan memanjakan matanya nanti. Saat membayangkannya, Huo Xishan tiba-tiba membuka pintu kamar mandi dan keluar. Yan Jingyi duduk tegak dengan kerangka yang masih ada dalam pelukannya. Tatapannya langsung tertuju ke arah kamar mandi. Dan hasilnya, si Asteris Lan, ternyata dia keluar dengan mengenakan baju dan celana lengkap. Istriku, apa pakaian yang aku kenakan terlalu banyak? Melihat ekspresi kekecewaan di wajahnya, Huo Xishan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggodanya. Awalnya dia pikir Yan Jingyi akan malu, tapi Huo Xishan tampaknya terlalu meremehkannya. Ya, bukankah aku menikahi seorang pria hanya agar bisa saling mengagumi keindahan masing-masing? Kamu itu sudah pelit, aku tidak berharap lagi untuk mendapat uangmu. Jadi tidak bisakah aku menikmati wajah dan tubuhmu sepuasku? Huo Xishan melongo. Dia pikir apa yang dikatakan wanita ini masuk akal juga. Oke, ceritakanlah kisah tentang kerangka ini. Huo Xishan berbalik dan duduk di sofa dengan tangan yang terlipat di belakang kepalanya. Dia berujar santai, apa kamu lihat nomor yang tertulis di tengkoraknya? Bukankah itu hanya angka 14? Kenapa? Bab 202 Profesi Sampingan Kakak Sulung, Ahli Forensik. Nah, ini adalah tubuh ke-14 yang dibedah oleh kakak. Tangan Yan Jingyi yang memegang kerangka itu menjadi gemetar. Apa maksudmu? Istriku tidak tahu mengenai profesi sampingan kakak sulung. Dia adalah ahli forensik. Ahli forensik.
Kalau tidak salah, yang satu ini pastilah seorang terpidana mati. Melihat Yan Jingyi yang masih diam, Huo Zixuan pun melanjutkan, 3 tahun yang lalu, kakak mengadakan konferensi akademik di negara A untuk mengidentifikasi mayat busuk seorang terpidana mati yang melarikan diri selama bertahun-tahun. Sebagai hadiah, mayat itu dibawa pulang oleh kakak untuk penelitian. Jadi apa yang bisa diteliti ketika semuanya telah membusuk? Apa dia kurang kerjaan? Huo Zixuan melipat bibirnya dalam, struktur kerangkanya. Apakah penyebab kematian akan mempengaruhi struktur kerangka manusia? Huo Chengyu benar-benar tidak normal. Yan Jingyi mendadak merasa menggigil. Matanya tertuju pada kerangka yang masih berada dalam pelukannya, sebelum buru-buru membuangnya. Dia suka mempelajari tentang kerangka tubuh. Tapi lain urusannya kalau sampai tidur dengan kerangka tubuh asli setiap malam. Apakah istriku butuh tidur dalam pelukanku malam ini? Goda Huo Zixuan dengan alis terangkat. Yan Jingyi tanpa sadar menarik selimut untuk menutupi tubuhnya sebelum menyahut, apa yang akan kamu lakukan dengan tidur memelukku? Ya, untuk menenangkan hati istriku yang masih terguncang. Yan Jingyi mengatupkan giginya dan menggeram, dasar gila. Dia berbaring dan melanjutkan, Huo anjing, aku pandai dalam bela diri. Kalau sampai kamu berani maju 1 langkah, aku pasti akan langsung mengebirimu. Huo Zixuan meratap, istriku benar-benar berbeda dari yang lain. Akhirnya, Huo Zixuan lah yang menemani Yan Jingyi ke rumah sakit. Pengawal kediaman keluarga Huo mengkondisikan para wartawan yang berada di sekitar rumah sakit terlebih dahulu. Saat keduanya tiba di rumah sakit, pemimpin rumah sakit sendiri yang menyambut mereka. Tuan Huo sangat mencintai nyonya muda kedua. Anda sampai bersedia meluangkan waktu Anda yang begitu sibuk untuk menemani nyonya muda melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan? Pemeriksaan apa? Siapa yang mau diperiksa? Yan Jingyi menatap curiga pada Huo Zixuan, sedangkan Huo Zixuan tampak sangat dingin. Dia hanya mengangguk acuh, aku harus melakukannya. Ada beberapa perawat yang berada di belakang pemimpin rumah sakit tersebut, dan mereka hanya bisa mengangguk takjub begitu melihat langsung pemimpin grup Huo yang sangat terkenal itu. Enaknya bisa menjadi istri Tuan Huo. Aku iri sekali pada nyonya muda kedua. Saya sudah menyiapkan semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat pada Tuan Huo dan nyonya muda kedua terlebih dahulu. Mari. Yan Jingyi mengikuti pemimpin rumah sakit itu dengan bingung. Yan Xin tampak sedang bersandar di ranjang rumah sakit. Dia menatap orang yang ada di hadapannya dengan raut kesal, bukankah kamu bilang kalau keluarga Huo akan mengenali anak ini? Nyonya muda kedua itu, apa dia benar-benar keponakanmu? Wanita Lang itu sungguh tidak punya hati. Keluarga Huo sangat menjaga citra mereka. Begitu masalah ini memanas, mau tidak mau mereka harus menerimamu dan anakmu untuk menghindari opini publik. Orang yang tengah berdiri di sisi ranjang Yan Xin adalah Chen Yulian, yang juga merupakan bibi Yan Jingyi. Apa kamu yakin, nyonya muda kedua itu sepertinya seorang selebriti? Baru-baru ini, masalah mengenai Yan Jingyi yang merupakan nyonya muda kedua, lebih baik jangan kamu sebarkan ke publik. Lang kecil itu pikir dia bisa sukses di dunia hiburan dengan kekuatannya sendiri, jadi mari kita lihat saja. Kenapa kita harus mempublikasikannya dan memberinya kesempatan untuk dapat dikenal lebih banyak orang? Bibi nyonya muda kedua sangat kejam. Yan Xin meneguk air minumnya, pekerjaan nyonya muda kedua tidak ada hubungannya denganku. Aku juga terlalu malas untuk mempedulikannya. Selama kamu dapat menjaminku untuk menjadi nyonya muda ketiga keluarga Huo, aku akan menurut. Chen Yulian tersenyum, tentu saja. Kalau kamu sudah menjadi nyonya muda ketiga, jangan lupakan aku. Tentu saja tidak. 203 untuk menikahi Huo Sanxiao. Anak ini memang bukan anak Huo Sanxiao. Dia melakukan hal ini karena kehamilannya berhubungan dengan pria itu. Hari itu dia telah dipermalukan oleh teman-temannya. Mereka bilang Huo Sanxiao tidak mungkin mau menikahinya. Dia hanya bermimpi untuk bisa naik ke atas ranjang Huo Sanxiao. Akhirnya dia berusaha menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan kontak teman-teman Huo Sanxiao, meminta temannya mengajak Sanxiao pergi ke bar, lalu dia akan berusaha membuatnya mabuk. Awalnya, dia sudah hampir berhasil. Namun saat itu dia malah terjebak dengan seorang pecandu alkohol di dalam lift. Kemudian dia dibawa paksa masuk ke dalam kamar di sebelah Huo Sanxiao, dan dia, perasaan malu dan terhina tiba-tiba menyeruak dalam benaknya. Dia telah membayar mahal hanya untuk menikahi Huo Sanxiao. Maka dari itu dia harus berhasil.
Di hari pesta ulang tahun Tuan Besar Huo, dia bertemu dengan Chen Yulian yang diusir dari sana. Dari sanalah dia tahu kalau Chen Yulian adalah bibi dari nyonya muda kedua. Kemudian dia sengaja memberitahu Chen Yulian bahwa dia sedang hamil anak Huo Sanxiao. Sambil berusaha menghentikan pikirannya, Yan Xin menatap Chen Yulian yang berdiri di kepala ranjang dan tengah menghalau pantulan sinar matahari. Si idot ini benar-benar melakukan apa saja demi uang. Tapi bagus juga kalau bisa menggunakan opini publik untuk memaksa keluarga Huo menerimanya dan anaknya. Tiba-tiba suara teriakan seorang perawat terdengar dari arah pintu. Tuan Huo dan nyonya muda kedua ada di sini. Apa mereka datang ke sini karena Yan Xin? Sepertinya begitu. Mungkin mereka terpaksa untuk mengakui anak itu. Tuan Huo dan nyonya muda kedua datang. Mata Yan Xin berbinar. Dia pun segera menegakkan duduknya. Chen Yulian langsung menunjukkan ekspresi pongahnya. Lihat, kan? Aku sudah bilang kalau aku punya cara agar keluarga Huo mengakui anakmu. Bicaralah dengan Tuan Huo dan keponakanku yang tak bermoral itu. Buatlah kesepakatan terbaik. Aku pergi dulu. Yan Xin tersenyum lebar. Terima kasih Bibi Chen. Saat aku sudah menjadi menantu keluarga Huo nanti, kamu pasti akan mendapat keuntungan juga. Chen Yulian puas. Tunggu saja sampai keluarga Huo menjemputmu. Kemudian dia berbalik dan berjalan pergi dengan gaya angkuhnya. Setelah kepergian orang itu, dengan tegang dia segera mengambil tasnya di meja samping ranjang dan memoles wajahnya dengan bedak. Sambil memegangi perutnya, dia perlahan turun dan berjalan keluar, berniat membuat adegan seolah-olah tidak sengaja bertemu. Huo Xishan dan Yan Jingyi baru akan melewati ruangan Yan Xin saat tiba-tiba pintu itu terbuka, dan tampak Yan Xin yang terhuyung-huyung keluar. Gadis itu terlihat memegang dinding dengan satu tangannya, dan saat melihat Yan Jingyi dia langsung pura-pura terkejut. Nyonya muda kedua, Anda. Sebelum dia meneruskan ucapannya, matanya kembali tertuju pada Huo Xishan. Jelas sekali ada sinar kekaguman dalam tatapannya. Ini pasti Tuan Huo. Apakah Anda dan nyonya muda kedua ke sini untuk menemui saya? Saya juga tidak menyangka bisa bertemu wartawan. Tolong jangan dengarkan omong kosong para netizen. Jika anak ini memang tidak bisa diterima oleh keluarga, saya bisa. Dia menghentikan ucapannya lagi. Bibirnya dia gigit keras, wajahnya pun sudah seputih kertas. Tapi sayang, meskipun dia berdiri untuk waktu yang lama, tak satu pun dari keduanya bersuara. Yan Xin mau tidak mau mengangkat wajahnya, dan suara Huo Xishan yang luar biasa dingin pun terdengar. Nona, kamu menghalangi jalan kami. Yan Xin tertegun sejenak, apa-apa? Tolong minggir, kamu menghalangi jalanku dan istriku. Tuan Huo, Anda, Yan Xin mengatupkan giginya dan mengepalkan tangannya diam-diam, Anda dan nyonya muda kedua tidak datang ke sini untuk. Huo Xishan menatapnya dingin, aku menemaniku istriku untuk melakukan tes kehamilan. Apa Nona punya masalah dengan ini? Menemani nyonya muda kedua untuk tes kehamilan. Yan Xin begitu terkejut. Menemaninya tes kehamilan. Yan Jingyi tanpa sadar menatap Huo Xishan. Dasar gila, dia tidak hamil, kenapa harus melakukan tes kehamilan? Nyonya muda kedua hamil. Tatapannya tertuju pada perut rata nyonya muda kedua. Bagaimana bisa? Bukankah Chen Yulian mengatakan kalau mereka berdua hidup terpisah setelah menikah? Huo Xishan, apa kamu gila? 204 tes kehamilan macam apa? Aku bahkan tidak pernah tidur seranjang denganmu. Jadi, tes kehamilan macam apa yang kamu katakan? Huo Xishan mengulurkan tangannya untuk membelai kepala Yan Jingyi. Tatapannya tampak penuh kasih sayang, istriku, bukankah kamu ingin punya anak? Jadi sebaiknya kita lakukan pemeriksaan dulu. Huo Eranjing, kamu. Terserah, aku terlalu malas untuk mempedulikanmu, urusan ini lebih penting. Yan Jingyi memaksakan senyuman, yang bahkan lebih terlihat seperti senyum sinis. Dia melingkarkan tangannya ke lengan Huo Xishan tanpa peduli pada respon tubuh Huo Xishan yang membatu. Nona yang punya masalah dengan itu. Yan Xin yang belum pulih dari keterkejutannya pun kembali tergagap. Tidak. Raut wajah Yan Jingyi langsung berubah datar, jika tidak maka cepatlah minggir. Apa kamu tidak tahu kalau siapapun yang menghalangi jalan bisa dipenjara? Yan Xin begitu terkejut mendengar gertakan Yan Jingyi yang terlalu tiba-tiba, lalu bergegas minggir ke samping. Pemimpin rumah sakit dan beberapa orang di belakangnya membatin, nyonya muda kedua sangat galak. Huo Xishan mengusap kepala Yan Jingyi, istriku, tidak perlu memperdulikan orang ini.
Kesehatanmulah yang lebih penting. Sekelompok perawat yang melihat menggumam, wah, apa Tuan Huo sangat menyayangi nyonya muda kedua. Mengusap kepala adalah tindakan yang sangat romantis. Apalagi yang melakukannya pria tampan seperti Tuan Huo. Yan Xin hanya bisa melihat Yan Jingyi dan Huo Zixuan yang berjalan melewatinya. Saat mereka akan berbelok, Yan Jingyi tiba-tiba membalikkan tubuhnya kembali. Oh ya, kami bisa menanggung biaya melahirkan Nona Yan terlebih dahulu, dan menunggu hasil tes DNA untuk memastikan kalau anak itu bukan darah daging Huo Santua. Dan saat itu terjadi, Nona Yan harus ingat untuk membayarnya kembali. Bunga yang ditetapkan negara tidak tinggi, kok. Tes DNA, tes DNA, tes DNA. Kenapa anak yang dikandungnya bukan darah daging Huo Sanxiao, sih? Yan Jingyi juga tidak berasal dari keluarga yang baik, tapi kenapa dia bisa menikah dengan orang kaya? Setelah berbelok, Yan Jingyi tiba-tiba berbalik dan mendorong tubuh Huo Zixuan hingga membentur dinding. Dia menghimpit dengan satu tangan, sedangkan tangan lainnya digunakan untuk mengencangkan simpul dasi pria itu. Huo Zixuan, apa kamu berniat memfitnahku dengan mengatakan kalau aku sedang hamil? Orang-orang yang berada di belakang mereka pun sangat terkejut dengan tindakan Yan Jingyi yang begitu tiba-tiba. Si Asteris L, nyonya muda kedua benar-benar mempermalukan Tuan Huo di depan publik. Raut wajah Huo Zixuan masih belum berubah saat bertemu tatap dengan mata marah Yan Jingyi. Jakunnya naik turun sebelum menyahut dengan suaranya yang seksi, istriku sangat kesepian, jadi akan lebih baik kalau kita punya anak. Tampak ada kobaran api dalam sorot mata Yan Jingyi, kamu itu yang kesepian. Seluruh keluargamu yang kesepian. Yah, istriku memang salah satu anggota keluargaku. Aku kutuk kamu. Yan Jingyi ingin sekali mengumpat. Huo Eranjing benar-benar berbahaya dan tidak tahu malu. Pantas saja dia mau menemaninya ke rumah sakit. Bagaimana cara menangani Yan Xin? Istriku, ayo kita lihat rekaman CCTV dulu. Pemimpin rumah sakit secara pribadi memasang kamera pengawas di luar ruangan Yan Xin. Yan Xin dirawat di sini sekitar pukul 6 sore kemarin. Ini adalah video setelah dia masuk, saya sudah menggandakannya secepat yang saya bisa. Tuan Huo, nyonya muda kedua, silahkan duduk dan tonton. Huo Zixuan melihat layar itu dengan begitu serius, putar langsung setelah jam 8 pagi. Baik, baik. Akhirnya, mereka berdua dapat melihat sosok Chen Yulian muncul di layar. Yan Jingyi mendengus dingin, jadi benar Chen Yulian. Istriku, apa rencanamu selanjutnya? Yan Jingyi menyeringai, kilat aneh muncul dalam bola matanya, aku akan membuatnya kehilangan sesuatu yang dia inginkan. Bukankah Chen Yulian menginginkan uang untuk biaya kuliah putranya ke luar negeri? Bagaimana dengan Yan Xin? Dia hanyalah badut di sini. Sebaiknya kamu suruh Huo Zixing untuk mengingat-ingat tempat pertemuannya dengan Yan Xin. Ucap Yan Jingyi seraya menunjuk pada rekaman CCTV di depannya. Huo Zixuan langsung paham. Istrinya ini tidak hanya berubah menjadi lebih menarik, tapi juga tampaknya jauh lebih pintar. 205 Apa kamu berencana menendangku setelah mendapatkan apa yang kamu mau? Chen Yulian sebenarnya bersembunyi di dekat sana. Melihat kepergian Yan Jingyi dan Huo Zixuan, dia pun kembali masuk ke kamar Yan Xin dengan raut bersemangat. Bagaimana? Sudah kubilang bukan kalau keluarga Huo tidak akan bisa mengabaikan opini publik yang buruk bagi mereka. Kapan mereka akan menjemputmu? Apakah tanggal pernikahannya sudah ditentukan? Setelah kepergian kedua orang itu, tidak sedikit pandangan mencemooh dari perawat yang dia dapatkan. Saat ini, Yan Xin benar-benar merasa kalau dirinya adalah seorang badut yang melompati balok. Apalagi setelah dia dipermalukan Yan Jingyi barusan. Bear ngesek. Hei, apa kamu berencana menendangku setelah mendapatkan apa yang kamu mau? Cerca Chen Yulian garang saat melihat Yan Xin yang mengacuhkannya. Yan Xin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan mata memerah, memalukan sekali. Tuan Huo datang untuk menemani keponakanmu melakukan tes kehamilan. Mereka bahkan tidak menyebut anak dalam kandunganku sama sekali. Tes kehamilan. Chen Yulian terkejut, tidak mungkin. Tuan Huo tidak menyukai J Asteris Lang kecil itu sama sekali. Dia langsung pergi ke luar negeri begitu mendapatkan lisensinya. Bagaimana bisa mereka melakukan tes kehamilan? Mungkin mereka tengah mempersiapkan program hamil. Sepertinya nyonya muda kedua benar-benar memutuskan hubungan dengan kerabatnya yang tidak berguna baginya. Yan Jingyi, J Asteris Lang kecil ini ingin meninggalkannya. Tidak bisa. Chen Yulian diam-diam menggertakkan giginya. Sayang sekali putrinya masih terlalu kecil. Kalau tidak,
pasti dia akan menyuruhnya menggantikan posisi Yan Jingyi. Panik, kan? Nyonya muda kedua itu tidak sebodoh yang kamu kira. Chen Yulian menarik nafas dalam-dalam, lagi pula, posisi kita sama saat ini. Beritanya telah dirilis. Kalau kamu tidak berhasil menjadi menantu keluarga Huo, maka kamu akan dihujat semua orang, atau bahkan akan diburu oleh keluarga Huo sendiri. Yan Xin begitu ketakutan saat mendengar kata diburu. Ada desas-desus yang mengatakan kalau keluarga Huo memiliki tim pengawal sendiri, yang memiliki kemampuan bertarung sangat luar biasa, sehingga banyak keluarga bangsawan asing pun takut. Lebih mudah bagi mereka untuk menghancurkannya daripada membunuh seekor semut. Tidak, tidak bisa. Sekarang dia sudah tidak punya jalan keluar lain, dia harus bisa menjadi menantu ketiga keluarga Huo. Raut wajah Yan Xin sedikit muram, karena kamu bilang posisi kita sama saat ini, jadi lebih baik kamu hubungi wartawan sekarang. Katakan pada mereka kalau aku sudah hampir pulih dan bersedia untuk diwawancarai. Wanita ini cukup kejam juga, kalau dia sampai berhasil menjadi menantu keluarga Huo nanti, dia pasti akan membuat si serigala bermata putih yang Jingyi itu diusir dari keluarga Huo. Chen Yulian tersenyum palsu, Nona Yan jangan khawatir, aku akan menghubungi wartawan sekarang. Huo Xishan mengantar Yan Jingyi sampai pintu masuk kediaman keluarga Huo. Yan Jingyi berjalan beberapa langkah di depan. Dia sedikit bingung saat melihat Huo Xishan yang tidak mengikutinya, kamu tidak masuk. Pesawatnya berangkat 1 jam lagi, jadi aku buru-buru. Huo Eranjing akan pergi sekarang. Dan dia masih belum tidur dengannya. Yan Jingyi sedikit kecewa. Kenapa? Alis Huo Xishan sedikit terangkat, sudut bibirnya melengkung ke atas, ia mulai menggoda Yan Jingyi lagi, apa istriku keberatan aku pergi? Yan Jingyi mencibir dengan ekspresi jijik, sayang sekali aku tidak sempat untuk mencumbu tubuh mulusmu saat setelah mandi. Mencumbu. Senyum Huo Xishan semakin lebar, sepertinya istriku sangat menyukai tubuhku. Yan Jingyi membenarkan, kenapa? Apa aku tidak boleh menyukainya? Istriku begitu menyukai tubuhku. Sebagai suami, tentu saja aku sangat senang. Tapi sayang, aku harus membuat istriku kecewa. Yan Jingyi merasa jika dia harus menghapus rasa malunya lebih dulu, dan membuat Huo Eranjing menjadi lebih malu lagi saat pria itu kembali nanti. Dia maju selangkah, mencondongkan wajah cantiknya mendekati Huo Xishan, hingga nafas hangatnya menerpa wajah itu. Selanjutnya bab 206 bukankah sebaiknya kita melakukan ciuman perpisahan?